Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di kajian rutin hari Rabu Majelis Pengajian Prancis. Salawat beserta salam, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan juga sampai hari ini kita bisa bertatap muka kembali dengan Pak Ustadz. Salawat beserta salam kita semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang mulia dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in. Pak Ustadz, kajian pagi hari ini bertemakan menjalin persahabatan yang Islami. Namun sebelumnya Pak Ustadz mohon doanya juga untuk teman-teman kita yang sedang sakit karena kemarin habis acara ada Teh Dini, ada Teh Dewi Hadin, mohon doanya Pak Ustadz dan teman-teman semuanya yang kurang sehat. Silakan Pak Ustadz, saya serahkan ke Pak Ustadz. Baik, terima kasih Desi dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah MPP yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersama-sama kembali dalam majelis pengajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan terutama sahabat kita yang di awal tadi disebutkan sama Teh Desi yang sedang sakit, Teh Dewi Haden, Teh Dini, kemudian siapapun sahabat saudara kita, tetangga, orang tua atau siapapun yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan Allah memberikan pahala terbaik eh, dengan sakit tersebut. Ala hadhihi niyyah wa kulli ni'mati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan kepada kita selain untuk kita syukuri sehingga kita jadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, karena dengan syukur tersebut ataupun dengan sabar ketika kita ditimpa berbagai ujian, itu semata-mata akan menjadi pahala kebaikan dan mendapatkan ganjaran di hadapan Allah, sehingga nanti semua kita akan kembali kepada Allah dengan kebaikan apapun itu kondisinya di dunia ini, karena memang dunia kita jadikan sebagai wasilah untuk sampai ke akhirat, dan dunia tempat kita menanam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tentunya semua dilandasi dengan keimanan. Ya. Maka di dalam berbagai ayat senantiasa disinggung bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan ataupun amal soleh, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Allah, dan juga tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Itulah yang kita harapkan dengan keimanan kita, dan kemudian kita berbuat kebaikan apapun itu, ya, yang dilandasi dengan keimanan akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini setelah kita
2 bulan kurang lebih ya, libur kajian ini kita akan sama-sama kembali mengawali di bulan September ini dengan sebuah tema yang tadi disampaikan berkaitan dengan persahabatan, ya, persahabatan. Sebentar, menjalin. Nah, Bismillah, Alhamdulillah. Baik, tema kita seperti biasa kami menyampaikan beberapa poin dari kajian ini dan nanti mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan materi kita kali ini, terutama terkait dengan persahabatan yang Islam. Ya, jadi bagaimana kita hidup di dunia memang tidak lepas dari dunia, namanya juga di dunia. Ya, jadi ada manusia-manusia yang lain karena memang di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan tidak boleh berpecah belah. Jadi antaranya adalah dengan adanya kekuatan persahabatan ataupun hubungan. Di ayat tersebut disebutkan hablillah, tali agama Allah itu. Nah, maka ini bisa kuat dengan adanya persatuan, dan persatuan tersebut dengan adanya persahabatan ataupun persaudaraan. Kalau bahasa di dalam Al-Qur'annya adalah ukhuwah. Ya, maka ada persaudaraan. Persaudaraan dengan persaudaraan tersebut menjadi kuat. Kalau di Indonesia akan menjadi dasar itu kan persatuan Indonesia, Pancasila. Maka di dalam Islam ini bagaimana ya kita berpegang teguh kepada kekuatan sehingga dengan adanya persahabatan ini menjadi kekuatan dan menjadi kebaikan. Nah, maka kita awali dengan perkataan Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang sahabat. Makanya kita mengenal di dalam sejarah Islam itu baginda Rasul Muhammad SAW, tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad itu bersama dengan para sahabatnya. Dan ketika kita pun mendoakan, berdoa, ya, dan ketika kita juga membaca solawat, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ala alihi, dan juga keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya. Bagaimana para uh, sahabat ini mengelilingi Kanjeng Nabi Muhammad, dan itu menggambarkan bagaimana bahwa pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dicintai oleh di sekelilingnya itu kan. Wa ala alihi wa sahbihi, keluarganya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam ini, kepada keimanan, biihsanin, dengan kebaikan sampai hari kiamat. Nah, maka ketika kita berbicara tentang sahabat, sahabat Nabi saja itu memang terbagi dua. Ya, ada sahabat dalam arti khusus dan ada sahabat dalam arti umum. Dan Umar bin Khattab ini termasuk seorang sahabat yang khusus. Dan kita semua juga, siapapun yang beriman kepada Kanjeng Nabi, termasuk sahabat juga, sahabat Kanjeng Nabi, tapi secara umum gitu kan. Nah, kalau sahabat secara khusus disebutkan bahwa siapa yang hidup dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk sahabat. Bertemu dengan Kanjeng Nabi, bertatap muka, ya, hidup sezamannya, dan beriman. Nah, itu sahabat secara khusus. Dan secara umum, sahabat itu adalah siapa yang beriman kepada Kanjeng Nabi, walaupun tidak berpapasan, tidak hidup secara fisik langsung. Nah, maka
dalam sebuah keterangan itu disebutkan, berbahagialah bagi orang yang tidak hidup sejaman dengan kanjeng Nabi tetapi beriman. Nah, kita termasuk orang-orang yang hidup akhir zaman, walaupun kita belum tahu kapan kiamat gitu kan. Nah, tapi termasuk orang-orang yang disebutkan berbahagialah. Kita tidak bertemu dengan kanjeng Nabi, dan secara tempat kelahirannya pun jauh, ya. Kami di Indonesia ataupun mungkin di belahan bumi manapun, karena kanjeng Nabi lahir di Makkah, ya. Nah, itu jauh itu kan secara tempat dan tidak bertemu, tetapi kita beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, ya, setelah kita bersaksi bahwa Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka berbahagialah orang-orang yang beriman walaupun tidak bertemu dengan kanjeng Nabi secara langsung, secara fisik. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka itulah sahabat secara umum. Kita termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia dengan keimanan ini, ya. Maka Umar bin Khattab menyebutkan, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Nah, jadi Umar bin Khattab menyebutkan bagaimana kenikmatan kita setelah Islam ini adalah mempunyai teman, mempunyai sahabat yang baik, yang senantiasa mengingatkan di dalam kebaikan dan kebenaran. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Nah, dan bagaimana di dalam Islam ini ada persaudaraan gitu kan, yang harus kita senantiasa rawat, ya, supaya memang kita bersama-sama di dalam kebaikan. Walaupun itu tadi sahabat secara umum, ya, itu bermakna tidak bertemu dengan kanjeng Nabi. Jadi dimanapun, tetapi ketika saling tertaut di dalam kebaikan, ya, ada ta'lif al-qulub, ada ikatan, ya, ikatan kolbu ataupun ikatan hati, saling menggerakkan, saling mengingatkan. Itulah sahabat yang harus, kata Umar bin Khattab, pegang erat-erat. Itu yang akan membersamai dan sama-sama menuju kebaikan. Karena nanti sahabat itu kan ingin senantiasa dekat biasanya itu kan. Ya, ketika di dalam kebaikan, maka nanti akan berujung di surganya Allah SWT. Nah, jadi Umar bin Khattab menyebutkan, ketika seseorang diberikan kenikmatan kepercayaan Islam ini, keimanan kemudian Islam, kemudian ada kenikmatan yang selanjutnya, yaitu persaudaraan ataupun sahabat yang senantiasa saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, ya, kepada kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, peganglah erat-erat. Kita harus mempertahankan sahabat tersebut sehingga sama-sama di dalam kebaikan dan sampai menuju Allah SWT. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manfaat memiliki sahabat yang baik itu tentunya banyak, ya. Di antaranya sahabat yang soleh, yang baik itu akan selalu membenarkan dan menasihati kita apabila salah. Ya, manusia kan memang tidak selamanya betul, tidak selamanya benar. Dan seorang sahabat yang baik, dia akan senantiasa mengingatkan, memberikan nasihat, menunjukkan kepada kebaikan. Ya, maka sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur kalau salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkan. Jadi
bagaimana melihat kebenaran dari seorang sahabatnya. Ya. Kemudian sahabat yang baik adalah senantiasa mendoakan sahabatnya. Kita mengetahui bagaimana di antara doa yang diijabah besar kemungkinan itu adalah ad-du'a bi zahril ghaib. Ya, berdoa di belakang sahabat kita dalam artian sahabat kita tidak mengetahuinya dan yang mengaminkannya adalah malaikat. Dan yang lebih penting dampak daripada doa tersebut adalah kembali kepada orang yang mendoakan sahabatnya tersebut. Ya, sesungguhnya doa seorang muslim dalam hadis Muslim disebutkan kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan bizahril ghaib, tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi doanya malaikat dengan mengucapkan amin pada doa orang tersebut itu lebih besar kemungkinan diijabah. Ya, karena memang malaikat kan tidak berbuat salah. Nah, tidak pernah berbuat salah. Maka bagaimana doa bi zahril ghaib, kita senantiasa ada kebiasaan saling mendoakan di antara saudara kita, di antara sahabat kita. Dan ini adalah sesuatu yang mustajab, besar kemungkinan terkabulnya doa. Kemudian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sifat seseorang dan kesalehan itu menular dengan berkumpul bersama orang kebaikan, yang berbuat kebaikan bersama orang soleh. Nah, nanti kita mengetahui bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu mengibaratkan seseorang dengan sahabatnya yang akan terbawa di dalam kebaikan. Begitupun ketika bersahabat berteman dengan yang tidak baik, besar kemungkinan akan terbawa juga ketidakbaikan. Nah, inilah bagaimana kita manfaat ataupun ketika memiliki sahabat, teman yang akrab kemudian di dalam kebaikan, maka kita akan banyak mendapatkan berbagai kebaikan. Nah, maka ada ungkapan sodiqoka man sodakoka, la man sodakoka. Nah, jadi sahabat itu adalah orang yang menunjukkan kepada kebenaran, bukan yang selalu membenarkan. Karena ketika ada kalanya membenarkan, ketika berbuat salah, ya itu membenarkan. Ya. Tetapi sahabat, teman yang baik itu adalah sodiqoka man sodakoka. Siapa yang menunjukkan kepada kebenaran, bukan hanya selalu membenarkan. Ya. Jadi bagaimana di dalam kesehariannya, di dalam pergaulannya, ya, sahabat kita itu senantiasa saling menunjukkan kepada kebaikan dan kebenaran, saling menasihati. Begitulah orang-orang yang akan beruntung, yaitu orang-orang yang senantiasa saling menasihati, saling menunjukkan di dalam kebaikan dan juga di dalam kebenaran. Nah, maka sodikoka man sodakoka la man sodakoka. Jadi sahabat adalah orang yang senantiasa menunjukkan kepada kebenaran, bukan hanya selalu membenarkan saja. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menunjukkan kepada kebenaran sahabat kita, ataupun kita punya sahabat dan senantiasa saling mengingatkan di dalam kebaikan. Itu hakikatnya adalah teman yang akan menyelamatkan kita. Nah, kemudian sahabat, bagaimana baginda Rasul di dalam hadis Bukhari Muslim itu mengibaratkan sebagaimana yang sudah kita sering mendengar, seperti penjual minyak wangi. Ya, masalul jalis as-salih wasu kamasalil misk wan namih al-kir. Bagaimana perumpamaan orang yang baik dan kawan yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi. Ya, tentunya ketika kita datang ke tempat
penjual minyak wangi, di sana kita akan merasakan bagaimana wanginya minyak wangi dengan berbagai macam aroma itu kan. Nah, itu gambaran sahabat yang baik. Ya, maka walaupun kita ibaratnya tidak membeli, ya, atau bahkan membeli, bahkan ketika dihadiahi sama yang punya toko minyak wangi tersebut, ya, ataupun mendapatkan hadiahnya, maka kita akan merasakan bagaimana harumnya minyak wangi. Ya. Dan sebaliknya, ketika berteman dengan orang yang jelek, yang tidak baik, asu, ya, seperti seorang peniup alat untuk menyalakan api pandai besi, ya, tentunya akan menimbulkan dari asapnya itu sesuatu yang tidak sedap. Bahkan bisa jadi ketika ibu-ibu menjemur pakaian itu kan, kemudian ada orang yang menyalakan api, bisa jadi membakar sampah gitu kan. Nah, maka nanti baju itu kena asap dan bau gitu kan. Nah, begitulah perumpamaan bagaimana kita pentingnya mempunyai teman, mempunyai sahabat, ya, yang senantiasa mengingatkan di dalam kebaikan, sehingga kita juga akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Sahabat seperti penjual minyak wangi, maka bagaimana kita saling mempengaruhi di dalam kebaikan sehingga nanti akan mendapatkan kebaikan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, persahabatan yang baik bukan hanya sekedar kenalan, tetapi merupakan aset yang berharga di dalam mencapai tujuan hidup yang mulia. Jadi bukan semata-mata kenalan saja, tetapi menjadi sesuatu yang berharga kita mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup kita tentunya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, dunia dan juga di akhirat. Jadi bagaimana sahabat yang ada ini, ya, tentunya sama-sama di dalam kebaikan mencapai tujuan yang mulia, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan persahabatan yang baik nanti ujungnya adalah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Muslim itu disebutkan setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Bagaimana ketika kita bersahabat, berteman dengan yang baik, maka itulah nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang baik tersebut. Dan orang yang berbuat kebaikan di dunia, balasannya juga adalah kebaikan di akhirat. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Orang yang banyak berbuat kebaikan dilandasi dengan keimanan, nanti adalah balasannya kebaikan berupa surga. Ya, karena memang kehidupan ini kan di dunia dan nanti sampai di akhirat yang kekal. Maka persahabatan yang baik adalah sampai ke surga, dia akan saling mengingatkan, saling menasihati. Ya, almar'u ma'aman ahabba. Setiap orang yang akan dikumpulkan itu bersama orang yang dicintainya. Maka ketika sahabat kita baik, itulah komunitas yang baik dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Kemudian persahabatan sampai ke surga ini kita diperintahkan untuk banyak berteman bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang beriman. Karena teman-teman, sahabat-sahabat yang beriman itu nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat di hari kiamat. Istiktharu minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah, ya, berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang beriman. Fa innahum syafa'atun, karena mereka memiliki syafaat pertolongan nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, nanti dikisahkan bahwa ada kelompok yang menyampaikan ketika mahkamah Robbaniyah itu, ya Allah, ketika sudah dimasukkan
dengan izin Allah ke surganya Allah. Ya, sekelompok orang ini dia mencari temannya yang dulu di dunia sama-sama berbuat kebaikan. Tidak ditemukannya. Kemudian menyampaikan, ya Allah, kemana sahabat saya? Dulu saya puasa bersama, berbuat kebaikan bersama, baca Quran bersama, ya, sholat bersama berjamaah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya selama di dunia kami laksanakan. Tetapi kemana sahabat yang dulu tidak ada di surga? Ya. Kemudian dia memang belum masuk surga karena mungkin ada yang harus dituntaskan kesalahan-kesalahan lain. Maka Allah menyebutkan, keluarkan dia, itu kan. Silahkan keluarkan dari neraka, ya, karena memang orang yang kalian kenal. Nah, jadi nanti persahabatan yang baik dengan orang-orang yang beriman ini akan menjadi syafaat penolong bagi sahabat yang lainnya. Ketika sekumpulan sahabat itu mengadu kepada Allah, menanyakan tentang hal sahabatnya yang terbiasa berbuat baik selama di dunia dan dicari, dan kemudian akhirnya sama-sama kembali di surga. Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk banyak berteman dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kemudian terakhir, sahabat terbaik adalah orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhila yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, al-akhila diartikan teman-teman akrab, sahabat gitu kan. Al-akhila yauma idzin, nanti pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, bisa jadi saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sahabat di dalam kebaikan yang senantiasa mengingatkan di dalam kebaikan, saling menasihati. Ya, dalam bahasa agama kita adalah orang yang bertakwa, itu yang kekal sampai nanti kiamat, sampai nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana kita senantiasa bersahabat dengan orang-orang baik sehingga akan menjadi kebawa baik, dan bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhir. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, begitulah bagaimana kita pentingnya saling mengingatkan bersama sahabat kita, bersama teman kita, bersama komunitas, supaya kebaikan ini bukan hanya di dunia, tetapi sampai nanti ke akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sementara demikian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita setelah liburan ini, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa berada dalam kebaikan, ya, persahabatan-persahabatan dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kita, Allah muliakan, Allah bimbing di dalam kebaikan, sehingga simpul-simpul persaudaraan ini bukan cuma di dunia, tetapi nanti berujung di dalam kebaikan di akhirat, di surganya Allah SWT. Sementara sekian dan demikian yang bisa disampaikan. Nanti selanjutnya ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan, mungkin bisa sama-sama kita saling berbagi. Al-afu minkum, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, ilmunya Pak Ustadz, pencerahan. Semoga yang hadir saat ini, pagi ini, bisa menjadi sahabat sampai surga ya Pak Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa langsung atau di chat, di kolom chat. Ini pertama ada pertanyaan titipan dulu Pak Ustadz dari teman kita. Pak Ustadz mau bertanya, sampai mana batasan berteman dengan teman yang tidak baik akhlaknya, dengan harapan ingin membawa dia ke arah kebaikan. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi memang sebaiknya ada ungkapan eh, yahtalizun walakin yatamayazun. Kita berbaur tapi tidak tercampuri. Ya, itu di dalam kebaikan. Karena memang sebaiknya kita memang tidak tidak apa ya, tidak ketika bergaul dengan siapapun intinya kan kita baik. Maka kebaikan ini harus harus kita bawa. Ya. Walaupun ada ungkapan itu ya, pilih-pilih sahabat katanya. Ya maksudnya itu mungkin. Jadi jangan sampai kita terbawa. Tapi hakikatnya sebenarnya kita berteman, ya bergaul dengan siapapun, sehingga harapannya adalah sama-sama di dalam kebaikan. Nah, ketika dalam kondisi tadi, ya talitun kita bergaul tetapi ya tamayazun malah terbawa. Nah, mungkin disinilah kita perlu rambu-rambu, perlu apa ya, perlu sama halnya dengan apa tuh, dengan kendaraan yang kita bawa gitu kan, ada gasnya supaya kenceng, juga ada remnya gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengatur ritme di dalam persahabatan itu, ya. Ketika walaupun tadi secara secara umum memang kita tidak tidak pilih-pilih teman karena memang ya, semua siapapun yang berteman yang bergaul dengan kita harus harus mendapatkan kebaikan, ya. Dan ini dari pengakuan testimoni para sahabat ini yang mungkin belum apa ya, harus kita harus kita upayakan. Para sahabat Rasul itu ketika ditanya, ya, testimoni mungkin bahasa kitanya, ada pengakuannya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang terbaik kepada saya, kata sahabat A itu. Ditanya kepada sahabat B juga sama. Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik kepada saya. Semuanya testimoninya pengakuannya sama. Berarti Kanjeng Nabi itu adalah berbuat baik kepada siapapun, memperlakukan baik kepada siapapun. Ya mungkin kalau kita, saya juga nggak tahu, bisa jadi ketika ditanya sama A, beda penilaiannya gitu kan. Nah, jadi yang perlu diperbaiki memang ditanya. Walaupun ya, tapi saya kira terkait dengan teman sahabat itu sejauh mana, ya kita kan sama seperti kendaraan tadi. Ada waktunya memang kita tancap gas gitu kan. Ada waktunya ketika kondisinya jalan itu licin ibaratnya ataupun banyak gangguan, ya sama aja dengan tadi ketika kita rasakan memang kita malah eh, serasanya ini terbawa kepada yang tidak seharusnya, berarti harus harus rem di sana, di apa, dimaksimalkan posisi remnya di sana gitu. Saya kira seperti itu. Dan setiap kita tentunya punya self control gitu kan, bisa mengontrol pribadi masing-masing, juga terkaitan dengan tadi persahabatan tersebut gitu kan. Ya sampai mana kita eh, terus intent gitu kan. Ya, karena harapannya adalah kan tadi sama-sama saling kan, saling memberikan kebaikan gitu kan. Demikian ada sih Bang. Terima kasih Pak Ustadz. Nah ini pertanyaan dari kolom chat. Pak Ustadz, kenapa semakin bertambah umur, cycle pertemanan semakin sedikit? Silakan Pak Ustadz. Semakin bertambah umur, kemudian Pertemanannya, cycle-nya semakin kecil, semakin sedikit. Dah. semakin sedikit. Iya, memang ada di beberapa orang itu, ya. eh, Sebenarnya ketika apa ya, perhitungannya semakin lama hidup di dunia ataupun semakin ya mungkin usianya semakin semakin lama di dunia, ya semakin banyak usianya gitu kan, walaupun hakikatnya kan berkurang gitu kan, semakin bertambah usia, semakin bertambah usia mungkin kenalan juga semakin banyak gitu, sebenarnya gitu kan, kalau kalau memang eh, secara waktu gitu kan, lihatnya secara waktu semakin lama kan semakin banyak gitu ya, normalnya seperti itu. Tetapi memang di beberapa kondisi dan beberapa orang, ya, saya mencermati orang tua gitu kan ya. Ya, orang tua yang ya yang sudah tua tentunya gitu kan. Ada masa memang ketika sudah tua atau sudah masanya ingin apa ya? Dia lebih banyak tidak ingin diributkan dengan berbagai hal gitu kan. Ya, eh, saya pernah apa ya?
pernah berbincang dengan orang yang sudah berusia gitu kan. Ya, jadi kenikmatan bagi dia itu adalah bagaimana dia bisa apa? Bisa eh, dalam artian lebih banyak katanya bercengkrama dengan Allah. Jadi nanti ada masa-masanya gitu kan. Ya mungkin ada di antara orang tua kita, mungkin sahabatnya sebenarnya banyak gitu kan. Ya, sahabatnya banyak, temannya banyak, tetapi pada masanya gitu kan, dia bukan 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 nggak peduli. Walaupun ada itu kan, ada ungkapan katanya, mungkin ini dari beberapa kejadian. Ketika kita punya teman, punya sahabat katanya, sudah lama tidak menghubungi, tahu-tahu menghubungi, biasanya itu ada perlunya katanya, mau pinjam sesuatu. Itu ungkapan saja sebenarnya, walaupun mungkin ada betulnya juga gitu kan. Jadi saya kira ketika semakin bertambah usia gitu kan, ada di beberapa orang yang memang dia tidak apa ya, ingin fokus, ya walaupun sebenarnya sahabat yang baik kan tidak tidak itu ya, tidak menjegal ataupun tidak menghalangi dia dari mana bagaimana dia semakin intens, semakin bermesraan dalam artian beribadah kepada Allah SWT. Tapi memang ada masa itu kan, manusia itu ketika semakin tua ya mungkin jenuh gitu kan, jenuh dengan kehidupan gitu kan, ya termasuk sahabat, walaupun ya sahabat kan tentunya baik gitu kan. Mungkin saya mencermati itu dari pengalaman saya pernah, karena saya juga mungkin kalau kata anak kecil mungkin sudah tua juga gitu kan, tapi kalau menurut orang tua kan masih kecil juga gitu kan. Tapi kita pernah pernah berbagi dengan orang tua gitu kan, yang pengalamannya luar biasa, kemudian dengan kehidupannya kan sahabatnya juga banyak, tetapi memang ada kondisi yang memang dia kayak ya ingin apa ya, ingin lebih ya lebih menikmati kehidupan bersama eh, Tuhannya gitu kan. Wallahu alam begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga cukup jawabannya untuk Teh Dini Novita. Sekarang ada Bu Idar. Silakan Bu Idar. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Ida. Saya pernah mendengar bahwa jika sahabat kita melanggar agama atau berbuat maksiat dan kita tidak memberi nasihat atau memperingatkan, katanya di akhirat nanti dia akan menuntut kita mengapa tidak dinasihati dan pahala kita akan diambil atau dosanya akan kita ambil. Apakah itu benar, Ustadz? Apakah ada dalilnya? Dan kemudian jika kita berteman dengan non-Muslim, tapi kita tidak pernah membicarakan tentang Islam atau apa, kita teman begitu-begitu saja, apakah dia juga bisa menuntut kita nanti di akhirat? Kenapa kita tidak membawanya masuk Islam? Begitu Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Baik, berkaitan dengan hal tersebut memang ada eh, yang namanya istilah para ulama menyebutkannya adalah dayus. Dayus itu orang yang mendiamkan ketika orang lain ataupun sahabatnya berbuat kesalahan. Maka tadi ungkapan eh, sodikuka, sahabatmu yang sebenarnya itu adalah siapa yang membenarkanmu, yang senantiasa menunjukkan di dalam kebenaran, bukan hanya membenarkan. Bukan. Jadi saling berwasiat, saling menunjukkan di dalam kebenaran. Nah, berkaitan dengan hal ini memang dari hadis yang disebutkan bahwa perbanyaklah orang-orang persahabatan dengan orang-orang yang beriman, karena nanti akan memberikan pertolongan ataupun memberikan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ada kisahnya, memang kata Ali bin Abi Thalib bahwa ada dua orang yang bersahabat sama-sama orang-orang yang beriman, dan ada dua orang yang bersahabat orang yang tidak beriman. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, keterangan tersebut, salah satu di antara dua sahabat orang yang beriman ini, ya,
dia meninggal terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu, kemudian dia disebutkan menjadi ahli baik, menjadi ahli surga. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya sahabat di dunia. Ya. Maka lindungilah dia, tunjukilah dia kepada kebaikan, walaupun saya sudah meninggal. Karena selama di dunia, dia senantiasa mengajak saya kepada kebaikan, kemudian mengingatkan saya untuk tidak berbuat buruk, ya. Dan dia mengabarkan bahwa akan suatu saat nanti akan meninggal dan akan bertemu denganmu ya Allah, gitu kan. Dan maka lindungilah dia. Nah, kemudian dikisahkan dalam hadis itu sahabatnya yang masih di dunia, nah kemudian dikabarkan meninggal, dan kemudian sama-sama bertemu arwahnya itu kan, ya sama-sama eh, masuk ke surganya Allah SWT. Dan kebalikannya, yang dua yang bersahabat, orang yang tidak beriman, yang salah satunya disebutkan meninggal duluan dan masuk neraka. Dan kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya teman, punya sahabat, dan sebaliknya dari tadi, dia mengajak kepada keburukan dan melarang dari berbuat kebaikan. Maka sebagaimana yang saya terima, ya, saya mendapatkan eh, seperti ini, jadi masuk neraka, maka sahabat saya dulu pun, ya, jangan engkau tunjukkan kepada kebaikan, dan samakanlah dengan saya, karena sahabat saya di dunia dulu, gitu kan, eh, mengajak kepada keburukan, gitu kan. Nah, maka disebutkan dalam hadis itu, akhirnya yang bersahabatan, yang bukan orang yang beriman juga, ya, orang kafir tersebut eh, meninggal, dan kemudian sama-sama dikumpulkan di neraka. Nah, itu dalam hadis Muslim disebut. Jadi intinya bagaimana memang persahabatan yang baik, ya, di sana digambarkan orang yang beriman, ya, karena dengan keimanannya dia terus berbuat kebaikan, nah, bersama dengan sahabatnya, nanti akan sampai ke akhirat dan mendapatkan uh, nikmat berupa surga, ataupun kalau yang bersahabatannya bukan di dalam kebaikan, ya dia akan kena azab Allah, gitu kan, berupa neraka. Nah, jadi dari keterangan ini ada sebuah gambaran bahwa bagaimana nanti di akhirat, ya, persahabatan yang baik di dunia sampai ya berujung ke akhirat, sambil saling memberikan pertolongan, ya. Maka bagaimana tadi sahabatmu yang baik itu adalah yang senantiasa menunjukkan kepada kebenaran, walaupun ya dengan sahabat mungkin ada kalanya merasakan itu kan, teman dekat sahabat ketika berbuat eh, kesalahan ataupun berbuat ketidakbaikan, kita mengingatkannya sungkan, gitu kan, ya takut menyakitinya, gitu kan. Di sanalah eh, pertarungannya, gitu kan, atau perjuangannya, bagaimana kita sama-sama bersahabat, tetapi ketika sahabat di antara satu itu ada yang berbuat ketidakbaikan, maka tanda sayangnya sahabatnya itu adalah dengan mengingatkannya, gitu. Dengan tadi sodakoka, dengan menunjukkan kepada kebenaran. Itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Ibu dan barusan, bahwa Sebentar, Ustaz. Tapi bagaimana apakah benar kita dia bersama dengan bisa sahabat. menuntut kita nanti, Ustaz? Apakah benar dia bisa menuntut kita karena kita tidak mengajak pada keburukan, tapi eh, tidak menunjukkan kesalahannya, gitu, Ustaz? Apakah dia memang bisa menuntut kita nanti di akhirat, Ustaz? Iya, dari gambaran hadis tersebut, gitu kan, bahwa bagaimana memang kita berbuat baik ini, gitu kan, bersamaan dengan ya pribadi kita masing-masing sebenarnya, gitu kan. Nanti ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan
kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan sebenarnya ketika seseorang berbuat kejahatan, ya, ketidakbaikan, ataupun berbuat dosa, maka dia akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, gitu kan. Orang yang berbuat dosa, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya itu. Tetapi di ayat lain dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik, ya, umat terbaik yang dikeluarkan bersama-sama manusia ini. Gimana sifatan umat yang terbaik itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya, dan mencegah dari kemunkaran. Ya, bukan cuma kebanyakan orang bersama dengan sahabat kita pun satu, dua, tiga, dan apalagi kalau banyak, yaitu termasuk orang-orang yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi di sisi lain memang kita eh, setiap perbuatan kita akan mempertanggungjawabkannya masing-masing, tetapi di sisi lain kita adalah umat terbaik yang harus saling memberikan, saling mengajak kepada kebaikan, ya, karena begitulah umat yang terbaik adalah yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, maka bagaimana kita dengan sekemampuan kita, ya, ketika kita berbicara tentang mengajak kepada kebaikan ataupun kita melihat kemunkaran, ya, semampu kita, semampu yang maksimal kita. Maka ketika kita melihat ketidakbaikan ataupun bahasa agamanya adalah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah, ya, falyughayyirhu biyadi, rubahlah dengan tangan. Dalam artian semaksimal kita. Kalau tidak bisa, ya, fabilisani, dengan lisan kita, diingatkan dengan lisan. Ya, kalau tidak bisa, ya kita membenci kepada kemungkaran itu. Wadzalika dha'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi bagaimana intinya kita, karena memang bersama manusia saling kenal, gitu kan, yang harus saling mengingatkan. Dan tadi ada manusia yang ada kalanya memang terseret dengan kejelekan, dengan dosa orang lain, ketika ia tidak mengingatkan, gitu kan, ya, maka nanti di dalam sebuah hadis itu disebutkan ada orang yang muflis, gitu kan, orang yang merugi di akhirat. Orang yang merugi itu dia yang menzolimi dirinya juga menzolimi orang lain, gitu kan. Ketika nanti kebaikannya uh, sudah habis dan dia masih punya utang kebaikan, maka kebaikan dia yang akan diambil, dan itulah orang-orang yang termasuk orang yang merugi. Maka bagaimana dengan kita mempunyai sahabat, ya, teman siapapun itu, dijadikan untuk kebaikan, ya, sehingga nanti termasuk orang-orang yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas tersebut, itu kan, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Itu sisi baiknya di sana, kita menjadi umat yang terbaik. Demikian Ibu Ida, mudah-mudahan bisa dipahami yang saya sampaikan. Tadi yang keduanya lupa lagi, mohon maaf ya, apa ya yang keduanya? Yang kedua tadi, kalau berteman dengan non-muslim tapi kita tidak mengajaknya untuk jadi muslim, apakah dia juga bisa menuntut kita di akhirat, itu Ustaz? Ya, sehubungan dengan pertanyaan. Ya. Jadi memang kalau terkait dengan keyakinan, di dalam Al-Quran juga disebutkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, kita mungkin mengajak semampu kita. Tentunya ketika kita mengajak kepada orang lain dan orang lain tersebut yang disebutkan ada dalam kesalahan atau diingatkan dalam kesalahan, tentunya kan mungkin ada orang yang merasa tersinggung, gitu kan. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita berteman dengan orang yang tidak beriman ataupun orang kafir, ya kita berteman dalam hal muamalah dengan siapapun, dengan yang berbeda keyakinan pun. Ya, syukur-syukur tadi
termasuk orang yang bergaul dan bisa merubah menjadi baik, sehingga kita akan mendapatkan eh, pahala yang luar biasa itu kan. Ya, bahwa di antara pahala kebaikan yang luar biasa itu, ketika kita berteman dengan seseorang dan kita menjadi wasilah orang tersebut mendapatkan hidayah, itu disebutkan bahwa pahalanya lebih baik daripada, dalam bahasa hadisnya disebutkan humrin naim. Ya, jadi unta merah. Unta merah itu gambaran, kalau dulu kan unta itu dipakai sebuah kendaraan. Ya, mungkin kalau sekarang kendaraan yang terbaik, tercepat, termewah, ya termodern, ya terbaik pokoknya gitu kan. Itu lebih baik daripada itu ketika kita menjadi wasilah, menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, kebaikan itu kan, mendapatkan hidayah. Maka kita tentunya mengajak dengan semampu kita, dan walaupun pada akhirnya kan memang hidayah itu adalah eh, Allah yang memberikan, ya, dan kita pun memang tidak dipaksa untuk menjadi seseorang mendapatkan petunjuk, itu kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, ya. Jadi semampu kita bagaimana kita bergaul mengajak kepada kebaikan, ya tentunya ketika kita menjadi wasilah dengan sebabnya kita, orang tersebut, teman kita, sahabat kita mendapatkan hidayah petunjuk, maka alhamdulillah, ya itu menjadi wasilah kebaikan. Dan ketika nanti yang penting kita tidak mengajaknya kepada dosa dan kejelekan gitu aja. Nah, kalau mengajaknya kepada dosa dan kejelekan, ya nanti dikhawatirkan menjadi yang diceritakan dalam hadis tersebut. Sebagaimana orang kafir tadi yang dia mengadu kepada Allah, dulu teman saya di dunia itu ngajak kepada kejelekan gitu kan. Maka saya sekarang mendapatkan siksa ini, dulu yang ngajak saya pun sama, harus ditimpakan. Ya, kita tidak mau kan seperti itu. Ya, makanya semampu kita mengajak kepada kebaikan. Ketika kita menjadi wasilah orang mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, maka alhamdulillah dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Dan yang penting jangan mengajak kepada ketidakbaikan. Nanti ya dikhawatirkan nanti di akhirat dia akan menuntut gitu kan. Karena ya di akhirat tuh kalau melihat bagaimana keluh kesahnya dan kesudahan manusia nanti, ya saling saling menuntut gitu kan. Dan ya tadi makanya ada orang yang muflis itu yang merugi ketika dia sudah tidak mempunyai kebaikan untuk dibayarkan kepada orang yang pernah dia zolimi gitu kan. Ya salah satunya adalah tadi yang ketika mengajak kepada keburukan gitu kan. Maka eh, nanti ketidakbaikan ataupun dampak daripada dosa ya akan dipikul nanti di akhirat. Nah, disinilah makanya pentingnya tadi al-akhila yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Ya, kita walaupun tadi mungkin kita berteman bersahabat dengan siapapun dan mengajak kebaikan, tapi disinilah pentingnya tadi kita mengerem jangan sampai kita terbawa kepada yang tidak baik. Demikian Ibu Idar Bapak. Jazakallah khair Ustaz. Terima Sami kasih banyak. sami sami. Alhamdulillah cukup ya Bu Idar ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini ada di kolom chat. Apa yang harus saya lakukan ketika kita punya sahabat yang salah memilih dalam pergaulan? Padahal sudah kita kasih tahu bahwa apa yang dia pilih itu salah, tapi malah dia yang memusuhi kita. Terima kasih Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, Mengingatkan tapi baik. malah kita yang dimusuhin gitu Pak Ustadz ya mungkin. Ya. Mengingatkan tapi malah yang dimusuhin. Ya memang kalau orang yang eh, semua kita, ya disinilah memang dilemanya, apa perjuangannya gitu kan. Punya sahabat kemudian ya tadi saling mengingatkan di dalam kebaikan. Ketika ya justru tadi yang disebut dengan sahabat baik itu ya bukan cuma eh, membenarkan saja, mengiyakan, ya, membenarkan atau mengiyakan, tetapi yang mengajak kepada kebenaran ataupun kebaikan, ya termasuk yang menunjukkan supaya kita
tidak terjerumus ke dalam eh, jurang kesalahan kemaksiatan. Ya, kan diibaratkan itu kan. Ya, mungkin dari pengibaratan ini ya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, ketika kita ketika kita diri kita ibaratnya berada di tepi jurang, ya, jurang tentunya berbahaya itu kan. Ya, tebing yang tinggi, ya, dan di bawah banyak eh, hewan yang membahayakan, ular dan harimau dan sejenisnya gitu kan. Jangankan kita eh, walaupun tidak dimakan, ketika jatuh walaupun tidak dimakan kan tentunya sakit atau bahkan bisa jadi ya meninggal gitu kan. Intinya bahaya. Ya, ketika kita berada di tepi jurang, kemudian ada teman kita ya untuk menyelamatkan itu, ya. Ketika kita sudah berada di tepi jurang kan tentunya apa dirangkul dengan keras bisa jadi itu kan, ditarik dengan keras itu kan. Nah, secara apa? Secara ya, tidak tidak dipeluk eh, biasa-biasa, karena ketika ketika dipeluk biasa-biasa itu bisa jadi eh, terlebih dahulu jatuh gitu kan. Nah, tentunya secara apa? Secara pelukan gitu kan ataupun secara tarikan, ya, sahabat kita yang menarik dengan keras tetapi untuk menyelamatkan kita, ya mungkin ketika dirasa itu tidak enak gitu kan. Dibanting ataupun ditarik dengan keras kan. Tetapi dampaknya adalah bagaimana kita selamat dari jurang. Berbeda dengan teman kita yang eh, menarik dengan pelan-pelan gitu kan. Karena sudah mau itu akhirnya ya tidak tidak bisa selamat, akhirnya keburu masuk ke jurang, ya mungkin tarikannya pelan-pelan enak gitu kan, tetapi karena pelan-pelan tersebut akhirnya tidak tertolong gitu kan. Nah, dari gambaran ini bahwa bagaimana eh, kondisinya ketika kita ketika dengan sahabat kita gitu kan, ketika ada mengingatkan ya di dalam kebaikan untuk menyelamatkan, ya, karena memang rata-rata orang yang berada di jalur ataupun kondisi yang salah diingatkan itu secara apa ya, ya sulit untuk menerima gitu kan, ya sulit untuk menerima. Tetapi ketika apa, ketika dia mengingatkan dampak seperti tadi, akhirnya walaupun ditarik dengan keras gitu kan, memang itu menyakitkan tetapi selamat ya, karena tidak terjerumus ke jurang gitu kan yang mematikan, ya. Jadi kita tentunya kepada teman kita ataupun tadi yang disampaikan sudah berupaya mengingatkan, tetapi memang akhirnya malah membenci, yaitu memang dampak ataupun resiko daripada eh, kita mengingatkan memang. Ya, kalau diterima, ya orang yang diingatkannya itu menerima, ya berarti dia memahami bagaimana menerima nasihat. Ya, ya memang kita menemukan teman-teman saudara-saudara ya kan tidak tidak semuanya sama gitu kan, ya. Jadi ketika posisi tadi mengingatkan berarti kan di dalam kebaikan dan tidak diterima ibaratnya bahkan memusuhi, ya di sisi lain bersyukur karena berarti kita ataupun yang mengingatkan tersebut berada di dalam kebaikan, karena secara apa ya, ya orang yang diingatkan itu memang uh, ya kan rata-rata di jalan yang salah, ya, sulit untuk menerima, ya kecuali ya tadi dia mengingat seperti apa dampak akhir daripada terjerumus ke jurang itu, ya, walaupun dia sakit dia akan apa menyadari akhirnya gitu kan, ya memang kan penyesalan itu biasanya di akhir, ya kalau di awal kan pembukaan katanya gitu kan, ya, baik jadi itu risiko tapi kalau sudah yang mengingatkan tersebut di dalam kebenaran kebaikan, ya itu risiko daripada daripada kebenaran, ya dibenci memang gitu kan, ya tapi mudah-mudahan tidak sampai dibenci, walaupun sampai dibenci ya tetap kita bertahan di dalam kebaikan jangan sampai terbawa itu kan, itu risiko memang risiko mengingatkan itu kan, tawasau bil haq tawasau bis sabr,
Ya, terus semangat membersamai, menemani teman kita, walaupun mungkin tadi ada yang berbuat kesalahan sehingga dibenci, tapi bagaimana eh, kita diingatkan, kita bersahabat pun kan ada rambu-rambunya. Jangan sampai kita terlalu apa ya, terlalu mencintai. Sama dengan apa ya, dengan pasangan hidup pun yang satu keluarga itu kan, ya kan tidak akur selamanya gitu kan, tidak akur selamanya itu kan maknanya kan, ya dengan pasangannya sendiri-sendiri itu kan sahabat kan sebenarnya kan, sahabat gitu kan, sahabat seperjuangan serumah gitu kan, nanti juga mungkin ada keturunannya gitu kan, yaitu Imam Ali menyebutkan kita sewajarnya gitu kan, ya ketika sama sahabat juga gitu kan, karena nanti bisa jadi ketika ada sesuatu yang tidak akur gitu kan, ataupun ada yang berbuat kesalahan salah satunya, yaitu mengingatkannya dia agak sulit karena memang terlalu dekat gitu kan. Nah, maka ada nasihat itu, habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghidha. Ketika kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu itu kan sewajarnya saja. Karena bisa jadi nanti membenci. Begitupun sebaliknya, ketika kita membenci seseorang, membenci sesuatu, sewajarnya saja gitu kan. Ya, karena suatu saat nanti akan mencintainya. Begitulah bagaimana kita menerapkan dengan sahabat kita. Tentunya salah satu kita bukti mencintai sahabat kita adalah terus mengingatkan di dalam kebaikan. Walaupun mungkin ya ada dampaknya, ada yang kena dampaknya, ada yang tidak itu kan. Demikian semangat Tedesi dan yang lainnya. Semangat. Terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya. Pak Ustadz masih ada waktu, Pak? Pak Ustadz? Masih ya, silakan. Ini, ya, Masih ini ada. ada pertanyaan lagi. Eh, Pak Ustadz, saya trauma disakiti orang berkali-kali saat berbuat baik sama orang. Keluarga ternyata malah sangat dizolimi. Bagaimana agar bisa sembuh dari rasa sedih ini? Saya jadi takut mempercayai orang lagi. Silakan Pak Ustadz tanggapannya. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau memang trauma, eh, bisa, kalau trauma itu kan memang bahaya juga ya. Ya, setidaknya ketika kita pernah merasakan kejadian-kejadian yang membuat kita trauma, ya apalagi kita berbuat kebaikan kemudian. Ya, ya tadi memang penerimaan orang itu ya tidak semuanya sama gitu kan. Ya, tidak semuanya sama. Nah, jadi yang saya rasakan memang ya ketika ada dampaknya bahkan sampai trauma, ya memang sebaiknya mungkin juga ngobrol ataupun berdiskusi juga dengan yang ahlinya itu kan, yang psikiater atau apa gitu kan. Nah, tapi kalau terkait dengan itu, ya, kita juga bisa, saya teringat bahwa bagaimana Nabi Adam gitu kan. Nabi Adam itu kan punya cerita. Ya, bahkan dijadikan pelajaran bagi kita semua tentang yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Ya, yang membuat kita hancur ya, itu bagaimana pelajaran-pelajaran kita bisa mengambil kisah dari orang-orang terdahulu, ya. Bahkan orang terdahulunya tidak sembarangan. Seorang nabi yang pernah hidup di surga, Nabi Adam. Nah, jadi ada 3 pelajaran penting di sana. Ya, 3 pelajaran penting. Yang pertama, yang membuat kita hancur itu adalah kesombongan. Ya, siapa yang sombong? Iblis itu sombong. Akhirnya hancur juga. Yang kedua, yang membuat hancur itu adalah keserakahan. Gambaran keserakahan itu adalah gambaran Nabi eh, Adam. Nabi Adam itu kan hidup di surga. Kata Allah, silahkan makan sesukamu apapun yang kamu mau makan. Ya, asal jangan mendekati pohon ini nih. Ya, ya. Ini wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau mendekati pohon ini. Nanti berbahaya gitu kan. Dan disebutkan kan dalam
kisah itu bahwa bukan hanya mendekati, bahkan sampai memakannya gitu kan. Ya, disebutkan khuldi itu kan. Ya. Dan akhirnya dengan memakan ya, halo. Baik. Maka dengan memakan dari pohon tersebut gitu kan yang menyebabkan fa'azallahuma syaitan. Jadi memang ditipu daya sama setan gitu kan. Ya, karena setan itu memang tidak suka orang berbuat baik gitu kan. Nah, maka membuat Nabi Adam ini diturunkan ke surga dari surga itu kan. Mohon maaf. Dan eh, ya karena berbuat salah. Tadi digambarkan memang ada keserakahan itu kan. Kemudian yang membuat hancur yang ketiga itu adalah kita jangan sampai iri dengki gitu kan. Ya. Iri itu kan gambarannya Qabil sama Habil gitu kan. Akhirnya kan karena salah satu kenapa ada yang dibunuh karena merasa iri gitu kan. Saudaranya diberikan pasangan yang menurut dia lebih cantik dari yang pasangan yang dia terima ya. Nah, itu kan dijodohkan itu kan. Kamu Qabil nikah dengan ini, Habil dengan ini itu kan. Ya karena ada rasa iri tidak menerima akhirnya dibunuh dan akhirnya nah itu cikal bakal pembunuhan dan orang pembunuh itu kan balasannya adalah neraka kalau dia tidak bertobat. Apalagi dengan sengaja. Nah, dari tiga hal ini adalah pelajaran penting. Salah satunya adalah tadi tentang keserakahan. Ya, Nabi Adam dilarang mendekati pohon itu. Nah, kemudian Adam itu ya kalau dibilang trauma ya mungkin lebih trauma daripada yang dialami manusia setelahnya gitu kan. Nah, maka diabadikan dalam surat Al-A'raf itu kan ada doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami menzalimi diri kami sendiri. Menyadari ya. Anfusana wa illam taghfir lana. Kalau tidak engkau ampuni dan tidak engkau sayangi, wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, terus dilantunkan sampai sama Nabi Adam. Sampai dikisahkan kan akhirnya bertemu itu kan dengan karena dipisahkan dengan Siti Hawa. Ya bertemu para ahli sejarah menyebutkan bahkan bertemunya pada tanggal 10 Muharram itu kan di Jabal Rahmah itu kan di Makkah gitu kan. Ya, intinya berarti ya diampuni sama Allah gitu kan. Ya, walaupun mungkin tadi dibilang Nabi Adam ya trauma gitu kan. Nah, begitupun dengan kita. Ya, kita kan semuanya kan anak cucu Adam, keturunan Adam semuanya. Ya, apapun yang terjadi, ya kita minta kepada Allah itu kan. Ya, jadi bisa dengan Al-Qur'an ini kan banyak gitu kan. Ya. Jadi saya melihatnya bahwa yang tadi diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, diabadikan dalam Al-Qur'an dan kemudian juga sama ada satu lagi doa eh, dalam surat Al-Anbiya itu kan. Doa Nabi Nabi Yunus itu kan. Nabi Yunus doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, itu disebutkan akhirnya fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Ya, bahwa Nabi Yunus juga diselamatkan. Jadi intinya kita perlu ya, membaca kalimat-kalimat yang membuat kita semangat dari Al-Qur'an. Ya, silakan bisa dicari. Doa-doa yang kita dawamkan. Itu yang menguatkan kita. Walaupun ya mungkin di sisi lain ya mungkin ada yang membuat kita trauma ya walaupun ini kan bisa datang ke ahlinya kita saling berbagi dengan psikiater ataupun tapi sebenarnya di sisi lain kita punya Al-Qur'an itu kan ya bagaimana kita belajar dari kejadian orang-orang yang terdahulu itu kan Nabi Adam saya kira juga mengalami trauma akhirnya kan doanya diabadikan dalam Al-Qur'an Rabbana zalamna anfusana ya kita bisa membaca ayat-ayat pilihan ya yang menguatkan kita ya silakan mungkin bisa membaca doa Nabi Adam ataupun doa Nabi Yunus ataupun doa Nabi Nabi yang lain Nabi ya Nabi Yakub juga sama itu kan
yang bagaimana diliputi kesedihan itu kan. Akhirnya kan mengatakan qala innama asyku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyerahkan semua keluh kesahku kepada Allah. Innama asyku bathi wa huzni, kan sampai sampai buta itu. Ya. Jadi banyak doa-doa dalam Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan menjadi eh, eh, penyemangat bagi kita di dalam menjalani kehidupan, walaupun mungkin ada kalanya yang pernah merasakan trauma gitu kan. Itu eh, saya menanggapi dari hal tersebut. Ya, mudah-mudahan semua kita yang punya sahabat senantiasa akrab ya di dalam kebaikan. Kalau mungkin ada kejadian-kejadian yang ya membuat tersakiti ataupun apapun itu gitu kan, kita punya Allah yang maha segalanya. Minta kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita dimanapun kita berada. Wallahu a'lam. Mangga. Maaf, maaf, Mbak Desi, saya boleh nambahin Pak Ustadz. Saya tadi Iya, yang boleh. nanya, soalnya tadi saya nggak bisa nemukan raise hand, makanya tanyanya lewat ketik. Pak Iya, Ustadz, boleh. bagaimana kalau tingkat kezolimannya itu sampai mengancam akan membunuh segala lewat santet, Pak Ustadz? Apakah santet itu bisa menembus benua, samudra gitu? Karena katanya ada yang bilang enggak, katanya ada yang bilang bisa gitu, Pak Ustadz. Dan eh, saya kan nggak pernah ya Pak Ustadz kayak ke kiai-kiai untuk melindungi diri atau punya ilmu-ilmu tertentu. Saya nggak ada, cuman bisa ya doa aja sama Allah, baca zikir pagi, sore gitu, sama baca Quran, sholat. Ya cuman minta perlindungan sama Allah. Itu gimana Pak Ustadz? Jawaban Pak Ustadz tentang ilmu santet ngancam orang mau bunuh lewat santet seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Terkait dengan santet, ya itu memang ada, dan itu termasuk ya ilmu yang haram untuk dipelajari. Ya, nah kemudian jangankan kita manusia, ya semua kita manusia biasa. Kanjeng Nabi saja itu kan pernah kena santet, ya disantet sama orang Yahudi itu kan. Ya, maka turunlah surat Al-Mu'awwizatain, ya. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Ya, sudah betul tadi yang dilakukan, berdoa sama Allah. Ya, karena memang itu adalah ulahnya setan sebenarnya, santet itu. Jadi yang mengajarkan sihir, santet itu bisa ada dalam surat Al-Baqarah itu kan, bagaimana misinya setan itu, ya, misinya setan adalah dia memisahkan antara suami dan istri setiap hari gitu kan, ya, yufarriqu bainal mar'i wa zawji, ya. Jadi yang mengajarkan sihir itu adalah setan kan, walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr, itu dari setan. Dan yang bisa mengalahkannya sebagaimana Kanjeng Nabi juga kena kena santet, dan ini adalah menggambarkan bahwa Allah memberitahu bahwa ya ada penawarnya gitu kan, ada penawarnya, ada obatnya gitu kan. Ya, maka itu adalah surat surat al Muawwizatain itu, surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu kan. Ya, jadi Nabi saja pernah kena santet itu kan, yang disimpan bukulnya di sumur itu kan, dan ketemu gitu kan. Nah, jadi memang ada, tetapi jangan jangan apa ya, jangan takut juga, karena tipu daya setan itu adalah sebenarnya lemah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Kalau kitanya kuat, ya memang ada, tetapi kita harus kuat supaya setannya lemah gitu kan. Tipu daya setan itu lemah sekali. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Kitanya yang harus harus kuat. Ya, kita punya punya ayat-ayat yang bisa kita baca. Makanya itu sudah betul didawamkan zikir pagi dan petang. Ya, kemudian juga surat termasuk itu kan surat tentang penangkal sihir gitu kan. Ya, kita baca surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ya, minimal satu kali ataupun syukur kalau sampai 3 kali di akhir hari, yaitu petang ya menjelang maghrib,
ketika dibaca kita akan terlindungi ya dari gangguan tadi sihir dan santet dan yang lainnya ya. Kemudian dibaca di awal hari, di pagi-pagi. Makanya ada zikir pagi dan petang. Di antaranya adalah membaca itu. Al-Quran surat Al-Mu'awwizatain. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq sama an-nas itu kan. Penawarnya itu. Ya. Maka itu menjadi sebab ataupun asbabun nuzul ya surat itu turun ketika apa? Ketika Nabi kena itu yang diganggu sama orang Yahudi ya. Dan Nabi sembuh gitu kan. Ya. Jadi kita punya Ustadz, surat ya ya. Ustadz, maaf saya potong. Kalau kita membaca zikir-zikir seperti itu, surah-surah seperti itu dalam kondisi kita nih misalnya disantet, itu apakah nanti santetnya bisa kembali sama pengirimnya, Ustadz? Ke pengirimnya maksudnya, dengan dibacakan ayat-ayat seperti itu. Ya, kita membaca itu adalah supaya kita tidak apa ya, tidak kena ya, supaya kita selamat. Nah, masalah nanti kembali lagi ya itu ataupun mental ya yang penting apa? Yang penting posisi bagi kita selamat gitu aja. Ya, entah nanti kembali lagi eh, karena ketika apa? Ketika kita berpikir saya kira ketika nanti diniatkan ataupun ingin kembali lagi, berarti diri kita kan ada apa tuh? Ada kezoliman gitu kan. Walaupun ya dia yang menyantet kan pernah apa berbuat kezoliman yang nyata itu sebenarnya. Tapi bagi kita yang bersih gitu kan, bersih kalbunya kita berpikir bersih gitu kan supaya memang tidak kena gitu kan. Karena sejauh mana orang membaca surat tersebut yaitu suratnya sama, tapi ada kalanya ketika kita merasa kenapa tidak ataupun belum berdampak, nah berarti yang perlu dibersihkan adalah kondisi kitanya ketika membaca surat itu. Kita harus meyakini betul itu kan. Nah, yang penting bagi kita adalah kita selamat saja. Masalah nanti kembali lagi kepada dia itu kan mental ataupun ya yang penting diri kita selamat aja gitu kan. Ya, selamat kita tidak apa ya, tidak karena memang ini kan termasuk dengan hal-hal yang goib tapi nyata dampaknya gitu kan. Ya, karena ketika kita membaca ayat-ayat surat-surat yang membuat kita apa tidak ditembus sama itu kan ini kan termasuknya adalah benteng gitu kan. Benteng yang tidak bisa ditembus itu kan. Ternyata memang ada yang kena ataupun tembus, ya di sisi lain memang mungkin agak lemah pertahanannya dan mungkin ya di sisi lain ya Allah berkehendak lain gitu kan. Ya, yang penting bagi kita adalah membaca itu. Ini karena ayat surat ini adalah bagaimana sebab turunnya ketika Kanjeng Nabi juga kenapa? Kena sihir, kena santet gitu kan. Ya, jadi kita membaca surat itu dengan penuh keyakinan ataupun mungkin juga kita ada orang kita anggap orang ya dia memang soleh betul gitu kan. Kita juga bisa bisa minta didoakan gitu kan sama orang yang eh, baik gitu kan. Yang menjadi wasilah kebaikan. Demikian mungkin. Terima Baik, kasih, terima kasih. Ustadz. Terima Terima kasih, Kak Sama-sama. Rizky. kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Teh Anissa, jadi mau bertanya Teh Anissa? Baik, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Eh, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana mengingatkan sahabat kita yang beragama Islam namun alirannya lain, aliran ekstrim, contohnya seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Silakan untuk tanggapannya. Iya, terima kasih. Aliran ekstrim ya. Ada juga es krim. Ya, kalau es krim kan dingin ya. Kalau ekstrim mungkin panas itu kan. Kalau es krim dingin. Nah, tentunya ada juga sesuatu yang lebih penting ya dari dampak kita mengingatkan itu kan. Jadi mengingatkan itu memang walaupun tadi di sisi lain orang yang berada dalam kesalahan itu ya cenderung sulit untuk menerima itu kan. Ya kita tentunya ketika berada di posisi yang betul
ya mengingatkan, ngajak ya semampu kita dan juga harus dicermati juga ya dampak daripada kita mengingatkan, ya dampak daripada mengingatkan itu kan. Ya kalau dengan mengingatkan dia memang tidak menerima sampai ya ugal-ugalan sampai memusuhinya sampai waktu ada kontak fisik, bukan cuma kepada diri kita, bahkan mengancam kepada kepada apa orang terdekat kita, kepada keluarga. Ya saya kira dampak itu perlu perlu dipertimbangkan juga. Jadi kita mengingatkan juga ya semampu kita dan dilihat nanti eh, dampaknya gitu kan, dampaknya. Jadi mungkin ada istilah apa tuh, mengalah untuk menang. Nah di sana gitu. Jadi begitulah dalam mengingatkan pun gitu kan. Jadi memang mengingatkan dengan cara yang baik, tapi tentunya memang orang itu kan tidak sama semua penerimaannya. Jadi dicermati betul ekstrimnya seperti apa gitu kan. Nah kalau memang itu ketika diingatkan dampaknya lebih berbahaya, ya ya lebih baik ya tadi itu kan kemungkaran ya, masuknya kemungkaran. Dan tadi orang ketika kita mensikapi kemungkaran, ya tiga itu Kanjeng Nabi menyebutkan biadi dengan tangan, dalam artian ketika apa? Ketika ada orang berbuat kemunkaran, ya kita bisa langsung ingatkan dengan walaupun biadi ini dengan tangan ini ada yang mengibaratkan dengan kekuasaan. Ya kalau punya kekuasaan kan lebih mudah gitu kan, lebih mudah. Kalau mungkin satpol pp ataupun polisi kan lebih lebih mudah dengan kekuasaannya gitu kan. Ya. Nah, kalau bisanya dengan lisan, ya dengan lisan. Jadi dilihat juga dampaknya ketika kita mensikapi kemunkaran itu gitu kan. Kalau memang terlalu ekstrim dan berbahaya ketika diingatkan, ya kita apa yang kira-kira bisa dia sadar gitu kan. Mungkin dikasih tulisan ataupun ya kalau memang dia terlalu ekstrim di apa dikasih tahu sedikit pun ya walaupun di WA ataupun dengan tulisan dia apa ya terlalu apa ya terlalu tanggapannya ya pokoknya menghebohkan dan berbahaya gitu kan. Ya kita mungkin ini bagian daripada mengingkari kejelekan juga ataupun kemungkaran. Ya kita tidak setuju gitu kan ataupun benci benci dalam artian ya kepada apanya kelakuannya gitu kan kepada dosanya bukan kepada orangnya gitu kan. Dan kita memang hampir agak sulit ya antara ketika membedakan antara membenci kepada kelakuannya dan kepada orangnya gitu kan. Dan makanya ada kalanya terjadi apa tuh kalau uh, kena apa, orang yang berbuat salah kemudian dikeroyok sama-sama main hakim sendiri ya, walaupun sama-sama kan main dikeroyoknya itu kan. Nah memang dicermati betul ya ketika dampaknya kalau nanti memang berbahaya ya kita membenci dan membiarkan dia seperti itu ya bagian daripada ingkar sebenarnya gitu. Ya apa dicermati betul gitu. Jangan sampai eh, memang dampaknya kita eh, menerima yang terlalu berlebihan. Demikian teh mungkin ya. Mudah-mudahan semuanya tidak tidak ada yang walaupun ya ada saja ya gitu kan. Jadi ketika kita ada yang mendapati yang ekstrim ya diajak itu aja diajak makan es krim insya Allah Amin. teduh nanti kan dingin nanti insya Allah. Insya Allah. Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Mungkin kita cukupkan kajian pagi ini sampai di sini. Pak Ustadz mungkin bisa memberikan kesimpulan sekaligus doa untuk kita semua. Pak Ustadz silakan. baik, terima kasih teteh-teteh ibu-ibu, Desi dan semuanya. Mudah-mudahan semua kita senantiasa sehat dan Allah lindungi dan senantiasa berada dalam keberkahan dan kebaikan. Ya untuk kajian ini alhamdulillah ya setelah 2 bulan kita libur ya dan mungkin kalau setelah libur itu memang ada kalanya berat tetapi teteh-teteh ibu-ibu semuanya pada semangat alhamdulillah tadi mungkin diawali dengan tilawah Al-Quran dan yang lainnya kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dan kalimat terakhirnya dari kajian ini adalah
sahabat terbaik itu adalah yang mengajak kita kepada kebaikan. Jadi sahabat terbaik mengajak kepada kebaikan. Ya siapapun itu. Ya, sahabat satu rumah, sahabat satu kampung, ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ataupun memberikan anugerah kepada kita sahabat-sahabat yang baik, sehingga kita bersama-sama di dalam kebaikan sampai ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa, dan kita saling mendoakan untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga, sahabat, dan siapapun itu yang berbuat baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafina wa dhurina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan kafina wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya Rabbi husnul fadlik. Allahumma alif baina qulubina ya Rabb. Tautkanlah, kumpulkanlah kami dalam kebaikan ya. Alif ya baina qulubina. Tautkanlah kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي ذريتنا كلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahumma shfi maradana ya Allah. Siapapun yang sakit di antara kami semua, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Sahabat kami semua yang sakit, keluarga, teman, siapapun itu ya Allah, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma la tada' lana dzarban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Siapapun di antara kami yang mempunyai hajat, kebutuhan, keinginan, Kau mudahkan ya Allah di dalam kebaikan. Faqdi hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, hatur nuhun. Terima kasih semuanya, Teh Desi dan semuanya. Eh, Selamat beraktivitas dan selamat mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya di pagi ini. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Pak Ustadz dan keluarga. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz, insya Allah, dan teman-teman semua, insya Allah sampai ketemu di kajian berikutnya. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya.